Selamat sore Bapak Ibu. Sekali lagi selamat sore. Mana yang tidak menjawab? Makanya saya ulangi. Bersyukur hari ini kalau Tuhan baik memberikan waktu dan kesempatan secara khusus untuk seminar yang akan dilaksanakan oleh salah seorang dari guru kita, yaitu Ibu Lydia Nainggolan sebagai CGP Angkatan ke-11 untuk melakukan seminar yang berjudul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah, gitu ya. Jadi apapun yang diseminarkan hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Lydia, mudah-mudahan kita semua juga boleh mengambil satu keuntungan dari seminar ini untuk kita sebagai penimbasan dari Ibu Lydia sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Kita berharap apa yang dilakukan hari ini boleh menjadi jalan yang terbaik juga untuk Ibu Lydia, dan berharap juga untuk kita semua boleh mengambil ilmu dari apa yang disampaikan oleh Ibu Lydia. Atas nama Ibu Kepala Sekolah SMP Tunas Baru, saya mewakili Ibu Dataran Nurul Manurul mengucapkan selamat untuk Ibu Lydia melakukan seminar hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi yang ditunggu adalah seminar mengusahakan Bapak Ibu boleh minum, boleh makan, asalkan tetap fokus untuk seminar hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi seminar hari ini ya mengenai tentang diseminasi budaya positif. Ini adalah yang saya pelajari selama hampir 2 bulan di guru penggerak yang calon guru penggerak yang saya jalani selama 2 bulan ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat slide, bisa lihat juga kertas yang sudah saya komunikasikan. Jadi nanti setiap apa yang saya sampaikan, apa yang kurang, apa yang lebih boleh Ibu tulis dan Bapak tulis di sebelah dari
Berpikir positif. Baik, yang disampaikan Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya sudah termasuk ke dalam nilai-nilai universal diterapkan di sekolah kita. Ya, adapun konsep inti budaya, ya budaya positif yang saya pelajari itu ada 8. Jadi yang di 8 ini, apakah kita sendiri sudah menerapkannya atau tidak? Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebijakan. Yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, keutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, yang terakhir, yang sering kita lakukan adalah posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi dari antara ini mana yang Bapak Ibu yang penasaran? Nomor 8. Mana Pak? Nomor 8. Oh, nomor 8 itu segitiga restitusi. Baik, nanti di situ akan saya jelaskan apa sih segitiga restitusi itu. Baiknya Bapak Ibu, ini dia. Kita akan bermain. Bapak Ibu tadi ada kertas saya kasih, ada kertas kuning atau not. Coba Bapak Ibu satu orang masukkan kertas, dalam arti di kertas itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Jadi nanti satu orang meletakkan kertas tersebut, itu adalah contoh hal yang paling berharga di dalam hidup Bapak Ibu. Dan setelah itu Bapak Ibu pegang, dan satu orangnya lagi. Jadi nggak usah semua ya Bapak Ibu yang meletakkan hal yang paling berharga di dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu mungkin sebelah kanan itu ya, contoh saya yang Juli yang menuliskan, dia meletakkan di sini hal yang berharga. Yang satu, ya beda. Satunya lagi sebelah kiri. Jadi saya buat ya Bu ya. Sebelah kanan saya, ya sebelah kanan itu tim A, sebelah kiri tim B. Yang sebelah tim B itu yang meletakkan semuanya hal yang berharga. Satu aja hal yang berharga. Digenggam. Hal yang berharga pribadi itu bebas, apa aja yang hal berharga menurut Ibu. Ya ditulis. Ditulis Bapak Ibu. Ya ditulis. Itu sebelah kanan ya? Ya. Iya, sebelah kanan. Ya Bapak Ibu, satu orang yang A, tim A, yang tadi kan contoh ini A, B, A, B, A, B. Yang A, yang membuka, memujuk, ya merayu, hanya yang tim A untuk membuka hal yang paling berharga di tangannya. Ayo, coba Bapak Ibu.
dan kita yang sebagai penggenggamnya. Seperti ini Bapak Ibu, perubahan paradigma teori yang saya maksud adalah ilusi guru mengontrol murid. Itu yang terjadi saat ini. Guru mengontrol murid. Kalau misalnya tadi Bapak Ibu menjawab pertanyaan pertama, kita sendiri harus menjawab pertanyaan itu apakah benar atau tidak. Lalu yang kedua, bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu yang terjadi juga saat ini. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat bagi dia ketika kita mengontrol dia. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu seperti tadi, ketika ada hal menghargai pada Bapak Ibu, Ibu paksa, Ibu rayu, Ibu ajak supaya dia ingin memutuskannya. Nah, itu yang terjadi teori saat ini. Dan selanjutnya ada respon, stimulus respon, dan ada teori kontrol. Bapak Ibu bisa baca ya bahwa dikatakan yang pertama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia ini. Dan yang kedua ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, perilaku dia yang buruk kita lihat sebuah kesalahan. Padahal teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang mencuri pasti ada sesuatu hal kenapa dia mencuri. Orang berbuat jahat pasti ada sesuatu hal apa yang dia curi. Yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain, bahwa merasa dia bisa mengontrol orang lain. Padahal teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol orang lain. Oke, yang saya cepatin yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Bahwa kita pikir bahwa menang dan kalah, hanya itu saja. Padahal teori kontrolnya ya adalah model berpikir menang. Itu yang harus kita tanamkan. Masih bisa mendengar Bapak Ibu? Oke, ya itu dia. Maksud yang saya sampaikan adalah tadi budaya positif disambungkan dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Jadi anak tersebut bukan bertujuan untuk kita harus menumbuhkan kesadaran dari diri dia sendiri, bukan karena kesogokan, ancaman ataupun hukuman. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya kita sudah belajar dari kurikulum Merdeka bahwa kita nyanyi lagu Bapak Ibu. Belajar Pancasila 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
sanksi. Yang selama ini kita lakukan, apakah hukuman, apakah sanksi kepada murid-murid kita. Yang pertama, sanksi itu kalau diartikan sebagai hukuman secara fisik. Hukuman itu dilakukan dengan secara fisik, sedangkan sanksi dia sadar akan hukum melakukannya. Kita lihat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau yang nggak bisa lihat juga yang kita saya sebutkan. Yang pertama, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan sanksi, sesuatu harus terjadi. Itu harus terjadi dengan kesadaran dia sendiri. Yang kedua, membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itulah hukuman. Sedangkan yang sanksi, yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Karena hukuman, anak jadi membenci kedisiplinan. Sedangkan sanksi, ya anak menghargai disiplin. Karena dia sadar apa yang dia lakukan. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa baca dari kertas yang saya berikan. Oke Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu ada dasar kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Dari yang saya terangkan ini mengenai hukuman dan sanksi ini, kenapa yang dari hukuman dan sanksi itu berbeda? Karena setiap manusia memiliki dasar kebutuhan. Yang pertama dasarnya adalah penguasaan, yang kedua dasarnya kasih sayang, yang ketiga bertahan hidup, yang keempat kesenangan, dan kelima kebebasan. Saya bertanya kepada Bu Epa, Bu Epa, maksud dari penguasaan itu apa Bu Epa? Atau ada yang tahu apa itu penguasaan? Kontrol diri. Oke, kontrol diri. Oke, dari Bang Heri. Sama tadi maksudnya, mampu menguasai diri untuk melakukan sesuatu. Oke, ya terima kasih Bu. Mungkin dari pihak sebelah sini, penguasaan itu maksudnya seperti apa? Kemampuan untuk mengetahui sesuatu, dikuasai. Oke, menahan. Oke, menahan apa nih Bu? Menahan sesuatu hal yang tidak bertahan hidup. Negatif. Ayo, silakan Ibu Yunita. Penguasaan itu berarti mampu mengendalikan diri. Baik Bu, Bapak Ibu, penguasaan ini maksudnya ya bukan untuk diri, tapi kita merasa bahwa kita harus berkuasa atas dia. Saya berkuasa atas dia, saya harus berkuasa atas ini, saya berkuasa atas ini. Itu adalah penguasaan. Egois. Oke, baru yang kedua ada kasih sayang dan rasa terima. Jadi anak-anak itu butuh disayang. Jadi nggak salah kita mengatakan cantik kali kamu nak, seperti itu. Hari ini kamu ganteng. Ya itu semua manusia perlu disayang. Semua manusia pengen dicintai. Itu dia yang kedua. Yang ketiga mungkin bertahan hidup. Mungkin yang mau bertahan hidup mungkin Ibu Juli. Maksudnya bertahan hidup gimana Bu Juli? Gimana? Gimana jawabnya benar? Apa? Apa Bu? Oke, mungkin dari Pak Tumpal maksudnya gimana Pak bertahan hidup? Bertahan hidup artinya adalah memiliki kesempatan untuk menilai segala sesuatu dan mengikuti segala sesuatu. Ya Pak. Berarti menurut Bapak itu bagian luarnya ya eksternal. Yang maksud saya bertahan hidup itu yang kita lakukan setiap hari jam 12. Makan, minum, jajan, yang kita dan yang keempat adalah kebebasan. Jadi setiap kita manusia ini perlu kebebasan. Tidak perlu diikat akan sesuatu hal, tapi kita harus bebas dalam arti Merdeka. beda. Ya, berarti tidak boleh memaksa. Ya, betul.
Ibu, dari yang tadi saya contohkan, dari yang tadi saya terangkan yang 5 itu, kita akan menjawab ini. Termasuk yang mana? Bapak Ibu juga bisa menjawab di kertas yang saya berikan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh tersenandung sewaktu mengajarkan mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kebutuhan apa Bapak Ibu yang tadi saya terangkan ada 5? Kebutuhan bebas. Suka-sukanya. Kebebasan. Betul, Bapak Ibu bisa jawab juga di situ ya. Kebebasan. Jadi orang anak-anak boleh nggak bersenandung Bapak Ibu? Tapi kebebasan nggak boleh mengganggu orang lain loh. Iya betul, kebebasan tidak boleh mengganggu orang lain. Jadi nggak boleh Iya. Kebebasan bertani loh. Pelajaran juga nggak boleh diganggu. Tapi sebenarnya dia bukan kebebasan sebenarnya ini, tapi kesenangan. Dia senang untuk bersenandung untuk diri pribadi sendiri. Yang kedua, ibu guru tidak menyangkaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut termasuk ke dalam. Ya, Ibu Nurayati benar, kasih sayang ataupun cinta, memberikan hatinya dengan baik. Ya, yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, itu termasuk apa? Bapak Ibu? Ya, betul. Kebebasan, ini benar. Yang terakhir, ini dia Bapak Ibu, posisi kontrol yang terjadi saat ini ada hukuman, ada membuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau dan ada manajer. Sebagai Bapak Ibu bisa lihat nanti yang identitas gagal yaitu penghukuman dan pembuatan orang merasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil atau sukses yaitu teman atau pemantau. Tetapi identitas yang mengontrol diri yang identitas yang berhasil dan sukses itu adalah kita sebagai manajer. Bapak Ibu bisa jawab nanti apakah Bapak Ibu di bagian mana? Saya juga manusia yang banyak dosanya. Saya juga di sini belajar. Saya bagian yang mana? Rupanya saya banyak salahnya ketika saya belajar di budaya positif. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat Bapak Ibu bagian yang mana? Apakah Bapak Ibu sebagai identitas yang gagal, yang sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, atau identitas berhasil, ya kontrol di luar sebagai teman atau pemantau, dan sebagai identitas berhasil sebagai kontrol diri atau sebagai manajer. Baik, di sini contohnya, Bapak Ibu, ya contoh penerapan posisi kontrolnya. Yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau dalam penghukuman, kita contohkan dalam penghukuman, masih kita akan dulu hormat bendera selama 1 jam. Berarti selama dia dihukum secara fisik. Itu dia kalau saya dia nggak membawa atribut bendera. Baru ada membuat merasa bersalah. Katakan seperti itu yang sana. Ya saya contoh topi Bapak Ibu. Dia pakai bendera, bawa dasi dia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak ada masalahnya Bapak Ibu. Ada di sini Bapak berapa kali Bapak bilang harus memberitahu kamu saja selalu mengecewakan Bapak Ibu. Di situ nanti kita akan mengontrol anak tersebut untuk merasa bersalah terhadap sesuatu hal tersebut. Yang ketiga, sebagai teman, biasanya Bapak Ibu yang perilaku posisi kontrol yang sebagai teman, dia biasanya ayolah kenapa sih
berarti nanti Bapak Ibu tengok sendiri benar benar jawabannya. Oke, yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, Bapak Ibu boleh jawab. Oke, yang keempat, ayo lakukan demi Bapak dan Ibu. Itu posisi aku Bapak Ibu. Dijawab aja Bapak Ibu, jangan dulu. Jawab dulu. Ini dikumpul nanti. Iya, iya. Iya, kalau belum nggak malas tulis bisa. Oh iya, jangan dikasih tahu. Oke, oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, Bapak Ibu udah jawab. Ya, yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, termasuk posisi bagaimana? Oke. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, posisi mana tadi ya? Ayo jawab Bapak Ibu di situ. Oke, ini videonya. Jawaban Bapak Ibu ada di sini. Silakan Bapak Ibu tengok nanti dan Bapak Ibu apakah salah bisa checklist, apakah benar bisa disimak. Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pentutur, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu bisa terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kembali di lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pentutur biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakitkan, dan menurut. Dukungan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat,
Naren. Kamu kenapa telat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya? Susah ya? Nanti isi lagi beberapa kelas sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mengundang kamu. Gimana ini? Naren, kamu suka ya kalau ibu beberapa kelas sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jatuh kan kalau ibu beberapa kelas sekolah. Cenderung melembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru yang mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sudah jam berapa ini, Nak? Sudah sana sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Ada tes pelajar. Cenderung membuat murid merasa sekolah. Murid akan merasa senang, paham, dan akan menjadi identitas yang diciptakan dengan sukses berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih hubungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tua. Di sini ada absennya, sehingga nilai mereka bisa jadi namun hanya pada orang tertentu saja.
Tujuan dari proses ini adalah guru dapat refleksi atas kenyataannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepadanya sehingga muridnya dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru BK, setelah mengamati adegan kelima posisi komputer tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga di sini ya melihat tadi ada posisi kontrol yang pertama tadi ada Bapak Ibu, ada guru, yang kedua ada memantau, ada yang ketiga merasa bersalah, ada yang keempat yaitu aman, dan yang terakhir ada manajer. Ya Bapak Ibu aja yang menjawab di hati Bapak Ibu yang mana yang kita lakukan selama ini dari posisi kontrol tersebut. Ya, di sini posisi kontrol itu ada karena adanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu biasanya dibuat ketika di awal pembelajaran atau di awal semester baru. Jadi di sini dikatakan mengapa kita membuat keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan sekolah. Peraturan sekolah, Bapak Ibu bisa jawab mungkin dibantu oleh Madelta, kenapa apa sih perbedaan peraturan sekolah dengan keyakinan kelas? Atau dari ibu-ibu atau Bu Ida? Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan kelas, tapi kalau peraturan sekolah seluruh semua warga yang ada di sekolah, Baik, gitu Bu. terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu di sini, mungkin dari Bisnia atau dari Bu Desi? Sama ya Bu? Ya benar, dari Bapak Ibu tadi jawab itu sebenarnya benar bahwa keyakinan kelas itu hanya untuk kita yang ada di kelas. Sedangkan peraturan sekolah itu adalah peraturan yang sudah ditetapkan dari yayasan, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Dia yang tepuk tangan untuk yang ya Bapak Ibu, di sini maksudnya dari pembentukan keyakinan kelas itu satu bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dua dibuat dalam pernyataan positif, tiga sedikit saja agar mudah diingat, empat sesuai dengan kondisi kelas, lima semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan. Jadi Bapak Ibu membuat keyakinan kelas ini hanya untuk ketika dia nanti melakukan kesalahan, dia sadar bahwa kita udah sepakat loh, udah melakukan ini loh. Misalnya contoh disiplin, datang ke sekolah, datang ke kelas, jangan sih kurang dari 7, karena kita masuknya 655. Jadi kesepakatan kelas tersebut, bukan kesepakatan peraturan sekolah. Jadi Bapak Ibu di sini juga ketika udah adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas tersebut, ketika ada masalah, ada cara untuk membuat atau menyatakan bahwa ada kesalahan, kita menggunakan segitiga restitusi ini tadi yang ditanyakan Pak Andreas. Apa sih segitiga restitusi ini? Yaitu ada 3 kontrol. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan, dan yang ketiga, menstabilisasikan identitas. Dari segitiga restitusi inilah cara kita untuk bagaimana menemukan anak itu yang agar tidak menjadi yang keempat. Kita sebagai guru, yang sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai buat siswa berperasa bersalah, ataupun sebagai teman. Ya, Bapak Ibu. Di sini yang pertama dialognya, yaitu misalnya yang pertama ketika ada sesuatu masalah yang terjadi, contoh anak itu selalu ribut di kelas. Jadi apa yang pertama yang kita panggil anak tersebut, satu yang membuat anak tersebut kita tanya dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada pertanyaannya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah melakukannya itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama. Pertama itu kita harus sadar bahwa kita itu juga melakukan kesalahan, bukan hanya mungkin, tetapi kita juga pernah melakukannya. Yang kedua mungkin dibantu oleh Pak Iwandi. Apa pertanyaannya untuk validasi tindakan yang salah? Itu pertanyaannya Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Baru ada yang kedua. Bagaimana Pak? Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah,
Jadi itu yang keduanya, ketika kita udah tanya sama dia, ya yang tadi seperti yang pertama tadi, ya apakah yang ini yang ketiga, yang pertama tadi ditanyakan berbuat salah itu wajar, berarti kita ke diri kita dulu. Baru yang kedua, dia nanti kita tanya apakah kamu Yang kedua, kamu pasti yakin bahwa kamu pernah ada alasan untuk melakukannya itu. Kamu ibu tanya kepada siswanya tersebut. Dan yang ketiga, yaitu di sini adalah menstabilkan identitas, ya. Meyakinkan, ini menanyakan keyakinan dia sesuai dengan keyakinan kelas tadi. Apakah keyakinan kelas kita? Berarti Bapak Ibu mengingatkan kembali kepada dia apakah dia tersebut melakukan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat Bapak Ibu di kelas pada di awal, ya di awal mungkin pertama kali masuknya. Jadi seperti ini boleh Bapak lakukan. Kita lihat videonya yang Bapak Ibu tunggu yaitu yang terakhir. Salam berbahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontekstualisasi learning Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah hasil prinsip sehingga pengalaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakteristik. Proses dialog ini terdiri dalam 3 langkah yang digunakan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan. Sisi yang ketiga adalah meningkatkan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan segitiga restitusi. Pak, banget. Masa aku hidup kayak seperti ini, Pak? Ya aku marah dong. Aku dari TK di depan kelas. Banget. Oh begitu, yang pasti memang ada kisah. Bapak juga karena apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian, apa itu? Kamu melakukan. Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kalau banget, saya bentak-bentak dia di depan umum lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena kepala salah itu. Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya disuruh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan ajaran itu sesuatu yang penting. Untung kalau dia tidak begitu jauh lagi. Hanya menurut saja. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah lulus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya
Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jaga. Apabila kita sedang marah, kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Kalau kamu mengerjakan ini, kamu pasti Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Kalau enggak bisa bersabar dan Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak mulia, baru saja kita menyaksikan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan pengalaman segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan prioritas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari tiga ini mendatang menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang menggunakan yang tidak pantas atau mengetahui saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memiliki, maka posisinya tidak akan benar. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. Membuat kesalahan seperti yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki kesalahan ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu percaya dengan dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berkaitan memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Murid yang telah memahami diri kelompok akan bergeser dari pemikiran stimulus visual menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja berpindah diri ke kebebasan murid ini. 2. Aku bisa melakukannya tanpa satu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersedia kamu mempelajarinya. Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara prinsip. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah dan pemikirannya berdasar dari pengetahuan yang muncul. Pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan yang kamu murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang bereaksi? 2. Murid apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang berdialog online? 4. Kamu menjadi bangsa. Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal.
Ini Bapak Guru, ini tidak memiliki ketidaktaatan dalam segi tidak restitusi bergantung pada tunjangan suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut berat, maka tidak perlu menjalankan secara berusaha, bahkan bisa semudah menanyakan apakah penanganan sesuatu dengan menjalankan segi tidak restitusi dengan menunjukkan ada kesempatan yang akan membuat secara pribadi dapat membuka sambut dan dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kita udah belajar tadi. Yang pertama kita udah belajar mengenai apa Bapak Ibu? Kebutuhan manusia, ya. Lalu yang kedua kita belajar mengenai posisi kontrol. Yang ketiga kita belajar mengenai tadi ada 8 Bapak Ibu ya. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Kata Bapak Ibu udah ingat lagi ya? Hah? Jadi apa jadi kesimpulannya untuk hari ini saya belajar lagi? Segitiga. Ada 8 tadi Bapak Ibu. Yang ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol, terus ada juga tadi saya terangkan mengenai nilai-nilai kebajikan, ada nilai-nilai universal, ada disiplin positif, dan Bapak Ibu, dan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa melakukannya ketika Bapak Ibu mendapatkan sebuah masalah terhadap murid. Sekarang saya mau tanya dari posisi di sini, mungkin memberikan satu kesimpulan, dan dari posisi sebelah sini juga memberikan satu kesimpulan. Ada Bapak Ibu, anak-anak kita seluruh loh. Ayo, yang dari tadi belum bicara. Lima di sini ada yang mau menanyakan kesimpulan apa yang kita bincangkan hari ini, apa yang kita dapat. Oke, yang mana? Angkat tangannya dulu Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Sebelah sini mungkin Ibu Yus dulu deh. Apa kesimpulannya Bu Yus untuk hari ini? Ngantuk. Yang saya dapatkan, ternyata kita harus banyak belajar lagi untuk pengenalan ke peserta didik. Itu aja Bapak Ibu. Itulah dulu yang bisa saya dapatkan. Oke, terima kasih Bu Yus. Terima kasih Bu Yus. Kelompok B. Ada? Ayo. Ini kok ini kelompok paling muda semua loh ini. Ayo Ibu Stevi. Iya, kesimpulannya hari ini ya. Iya, selain itu saya nambahkan aja apa yang disampaikan oleh Bu Yusnia. Selain kita harus mengenal pribadi anak, kita juga harus bisa mengontrol diri sebagai guru untuk boleh saling bekerja sama. Bekerja sama bukan yang negatif tadi ya, tapi untuk bisa mencapai tujuan bersama. Baik, ya Bapak Ibu, ini yang kesimpulan hari ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian seperti yang tadi saya terangkan, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, manajer yang menuntut murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan P5 yang kita pelajari. Sama-sama kita bernyanyi. Tepu P5.